Ya, love scam adalah penipuan yang menyamar dalam bentuk cinta dan telah menjebak ribuan orang di Indonesia. Nah, apakah love scam ini hanya cerita yang dikarang-karang atau hanya isapan jempol belaka? Data menunjukkan, ini kalau kita lihat data dari Interpol gitu ya, kasus penipuan asmara atau love scam ini meningkat 400% secara global selama masa pandemi. Di Indonesia dilaporkan bahwa dari Baris Krim Polri gitu ya, dan juga Kementerian Kominfo yang sekarang menjadi Komdigi, ini ada juga pelaporan bahwa di 2023 tercatat ada lebih dari 1.100 laporan love scam yang masuk ke kepolisian dan juga lapor.go.id. Diperkirakan total kerugian yang dialami korban, ya tentu ini bukan satu korban, tapi dari semua korban ini mencapai lebih dari 80 miliar rupiah. Nah, ini yang menarik. Yang menarik adalah mayoritas korban adalah perempuan. Nah, ini yang juga menjadi catatan kita gitu ya. Dengan usia antara 30 sampai 50 tahun. Halo warga digital dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Heru Sutadi di kanal Republik Digital. Di kanal ini kita akan banyak membahas mengenai perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan, perlindungan data, keamanan siber, digital lifestyle, dan hal-hal terkait dengan perkembangan digital baik di Indonesia maupun di dunia. Warga digital, kita pernah mendengar kisah seorang yang jatuh cinta lewat internet atau media sosial yang pada akhirnya ditinggalkan dalam kehancuran dan juga kerugian finansial. Apakah Anda pernah mengalami atau kerabat Anda pernah mengalami atau mungkin Anda pernah membaca kisah-kisah mereka yang menjadi korban love scam? Ya, love scam adalah penipuan yang menyamar dalam bentuk cinta dan telah menjebak ribuan orang di Indonesia. Ya, di episode ini kita akan membahas mengenai love scam. Love scam atau penipuan asmara adalah salah satu modus kejahatan siber yang sebenarnya juga tidak model baru, tapi merupakan kejahatan yang dalam kurun beberapa tahun belakang ini cukup marak dan kian juga membuat banyak orang Indonesia menjadi korban, baik itu lelaki maupun perempuan, di mana ujungnya adalah terjadinya penipuan. Nah, love scam ini merupakan modus di mana pelaku berpura-pura ingin menjalin hubungan romantis dengan korbannya. Jadi biasanya ini mereka memanfaatkan media sosial ataupun internet atau aplikasi kencan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membangun kepercayaan. Kemudian mereka akan memanipulasi emosi korban demi keuntungan pribadi yang biasanya dalam bentuk uang. Love scam memang bukan hal yang baru. Ketika awal-awal dulu, misalnya ketika awal-awal Facebook 2010-an di Indonesia, ini juga banyak orang mulai menggunakan Facebook pada saat itu untuk love scam. Tapi dengan kemajuan teknologi dan juga meningkatnya persoalan yang ada di masyarakat, terutama kesepian sosial. Nah, ini yang kita sebut dengan kesepian sosial, terutama juga dampak COVID-19, kemudian juga hal-hal lainnya gitu ya. Kasus ini melonjak secara tajam dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Bagaimana bisa seseorang terkena love scam? Nah, biasanya love scam ini tidak dilakukan secara langsung gitu. Ada beberapa tahapan yang biasanya dilakukan oleh pelaku sebelum mendapat kepercayaan dan kemudian mengambil uang. Atau mungkin juga secara halusnya itu sebenarnya kan pemerasan secara halus gitu ya. Sehingga korban akhirnya terperdaya dan sumber daya keuangannya diambil oleh pelaku.
Biasanya pertama kali itu mereka melakukan penjajakan. Jadi pelaku akan membuat akun palsu dengan tentunya foto atau identitas yang menarik gitu ya. Bagi yang perempuan biasanya foto-foto yang seksi, foto-foto yang mungkin berkelas segala macam, dia jalan-jalan kemana seolah dia pengusaha apa gitu ya. Kemudian juga bagi lelaki itu biasanya foto-foto yang tentu ganteng gitu ya, ganteng dengan profesi tertentu yang kemungkinan besar juga akan menarik korbannya gitu ya. Apakah itu mungkin dari pengusaha atau juga mungkin pilot segala macam, atau mungkin juga seorang pewaris tata yang ya kita tidak tahu asal usulnya, mungkin dari luar negeri gitu ya. Nah kalau kita lihat juga kalau sampai sekarang juga masih cukup banyak ya, terutama di media-media sosial seperti Instagram, Facebook, yang kemudian mengajak kita untuk berkenalan atau juga memberikan komentar gitu ya. Oh fotonya lagi di mana nih, fotonya bagus gitu ya pemandangannya gitu ya. Agar pertama itu kita meng-approve mereka sebagai teman kita, yang kemudian mereka akan mengirimkan pesan-pesan gitu ya. Dan biasanya juga kalau kita lihat ini hampir semua aplikasi mereka gunakan. Tapi sekarang ini memang penggunaan Facebook, penggunaan Instagram gitu ya, ini cukup sangat banyak dimanfaatkan oleh mereka, walaupun tidak tertutup kemungkinan ya, seperti aplikasi-aplikasi kencan, aplikasi-aplikasi yang mencari pertemanan gitu ya, atau perjodohan, Tinder segala macam, ini juga banyak dimanfaatkan oleh pelaku. Dan biasanya memang nama dan kemudian foto itu ya bisa jadi dia menggunakan foto-foto orang lain, atau bisa jadi menggunakan nama orang lain yang seolah mirip atau apa, sehingga kita akhirnya terkecoh gitu ya. Nah kemudian setelah penjajakan, mereka biasanya sudah masuk ke bagian dari diri kita, berkirim message, pesan segala macam, dan mereka akan mulai membangun kepercayaan gitu ya. Jadi mereka akan melakukan komunikasi secara intens. Ya biasanya baik laki-laki maupun perempuan pelaku tersebut gitu ya, walaupun memang juga menjadi catatan kita adalah bahwa kita belum tahu nih apakah pelaku tersebut benar, kalau misalnya fotonya perempuan benar perempuan, fotonya laki-laki benar laki-laki gitu ya. Tapi biasanya mereka menggunakan foto yang fake dan juga jati diri yang palsu. Ya biasanya setelah bertemu di aplikasi, bertemu di media sosial gitu ya, mereka akan menanyakan akun pribadi kita seperti WhatsApp gitu ya, atau mungkin juga nomor telepon apa gitu, agar mereka bisa berkomunikasi dengan kita. Nah ini ketika mereka sudah mendapatkan hal-hal yang pribadi dari kita, mereka akan mulai melancarkan aksinya. Aksinya seperti apa? Ya, kalau kita melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh banyak orang, mereka akan seolah-olah ingin menjadi kekasih kita atau menjadi orang yang dekat dengan kita. Pujian terhadap diri kita, ucapan kasih sayang, segala macam itu dilancarkan oleh pelaku. Kemudian juga tentunya memberikan perhatian gitu ya. Udah makan belum? Apa udah lagi di mana? Segala macam gitu, yang sehari itu udah lebih dari minum obat gitu ya. Sehingga ketika kita menanggapi, mereka terus-menerus akan mencoba seolah memberikan perhatian pada kita gitu ya. Bahkan pada satu tahap setelah mungkin berhari-hari atau apa gitu ya, karena biasanya mereka akan melancarkan aksinya itu step by step dan tidak terburu-buru gitu ya. Dan pada satu saat ya mungkin mereka ingin seolah menjadi pasangan kita, bicara tentang masa depan segala macam gitu ya. Sehingga ya kita tentu merasa bahwa korban gitu ya, tentu merasa oh saya diperhatiin nih gitu ya, atau bahkan saya dicintai oleh pelaku tersebut. Nah ketika itu sudah terjadi, maka yang step berikutnya adalah akan ada permintaan uang. Jadi setelah terasa hubungan serius, maka pelaku akan mengarang cerita yang ya dirasa cukup dramatis gitu ya. Jadi yang pertama itu, banyakan sekarang itu ya misalnya mereka ingin ke Indonesia gitu ya. Ingin ke Indonesia segala macam, tapi kemudian ada cerita-cerita bahwa mereka ditahan imigrasi, ditahan bea cukai gitu segala macam. Yang ujungnya itu mereka merasa si pelaku ini merasa harus mengeluarkan uang dan mereka tidak bawa uang, sehingga kita diminta untuk mentransfer sejumlah uang agar pelaku tersebut bebas gitu ya dari tahanan imigrasi, atau mungkin
Ya mereka kadang-kadang alasannya biaya cukai atau apa gitu. Tapi memang intinya adalah bahwa setelah kita dekat, mereka seolah akan ke Indonesia, kemudian mereka ditahan di bandara dan mereka membutuhkan uang segera yang harus ditransfer oleh korban. Hal lainnya adalah, ini yang cukup banyak terjadi adalah mereka seolah mengirimkan paket gitu ya. Katakanlah mengirimkan paket kepada ya kekasihnya nih, korbannya gitu ya, dari negara mereka, entah bunga, entah apa gitu, tapi yang disebut dengan paket yang berharga gitu ya. Nah kemudian paket tersebut disampaikan tertahan di bea cukai, lagi-lagi menggunakan modus-modus yang hampir sama gitu ya. Tertahan di bea cukai, yang kemudian apa? Kemudian tentu saja korban diminta untuk mengirimkan sejumlah uang. Lalu kalau kita sudah kirim uang, apa yang terjadi? Biasanya mereka tidak berhenti sampai di situ. Jadi ketika mereka mendapatkan uang, mereka akan terus mengarang cerita yang membuat korban akan terus-menerus mengirimkan uang pada pelaku. Karena mungkin bisa jadi si pelaku juga merasa memiliki sandera gitu ya. Apakah mungkin foto dari korban atau segala macam yang kemudian ini dijadikan sandera agar si korban kemudian terus mengirimkan uang pada pelaku. Nah yang pernah juga rame, ini juga pernah ditayangkan di sebuah platform film gitu ya, di mana ada orang yang kemudian berkenalan di aplikasi, kemudian mereka seolah-olah ya kalau dia itu si pelaku itu seolah-olah si pelaku ini seolah-olah dia turunan dari pewaris tahta gitu ya, di sebuah benua Afrika gitu ya. Kemudian dia memiliki macam-macam lah gitu ya. Nah kemudian yang terjadi dia seolah-olah ditangkap pihak yang berwajib, kemudian memerlukan uang tebusan untuk kemudian dia dikeluarkan gitu ya. Nah, mereka pernah ketemu sekali gitu. Tapi kemudian akhirnya korban terus menjadi sasaran dari pemerasan, sampai kemudian juga korban harus berhutang ke kartu kredit gitu ya, yang membuat juga akhirnya utangnya bertumpuk. Sementara kemudian ketika utangnya juga makin bertambah, kehidupan korban juga makin tidak teratur, makin tidak baik gitu ya. Kemudian dia pelaku kemudian meninggalkan begitu saja. Ini juga kejadian-kejadian ini juga kalau kita lihat di beberapa kanal di YouTube juga, orang-orang Indonesia juga seringkali gitu menjadi korban dari bagaimana ditipu gitu ya, dengan cerita-cerita dramatis, termasuk juga cerita untuk bagaimana mereka memiliki bisnis, mereka akan mengembangkan bisnis, kita diminta untuk ketika mereka ada masalah gitu ya, bisnisnya bermasalah, kita diminta untuk seolah-olah menalangi misalnya utang yang mereka belum bayar dengan jaminan bahwa ini proyeknya akan segera didapatkan gitu ya. Tapi ujungnya akan tetap sama. Korban menjadi korban pemerasan dan pada satu titik juga akan ditinggalkan. Nah, apakah love scam ini hanya cerita yang dikarang-karang atau hanya isapan jempol belaka? Data menunjukkan, ini kalau kita lihat data dari Interpol gitu ya, kasus penipuan asmara atau love scam ini meningkat 400% secara global selama masa pandemi. Di Indonesia dilaporkan bahwa dari Bareskrim Polri gitu ya, dan juga Kementerian Kominfo yang sekarang menjadi Komdigi, ini ada juga pelaporan bahwa di 2023 tercatat ada lebih dari 1.100 laporan love scam yang masuk ke kepolisian dan juga lapor.go.id. Diperkirakan total kerugian yang dialami korban, ya tentu ini bukan satu korban, tapi dari semua korban ini mencapai lebih dari 80 miliar rupiah. Nah ini yang menarik. Yang menarik adalah mayoritas korban adalah perempuan. Nah ini yang juga menjadi catatan kita gitu ya. Dengan usia antara 30 sampai 50 tahun. Tapi nah ini juga ya kita tidak hanya melihat perempuan tapi juga banyak juga laki-laki yang menjadi korban. Modus yang paling banyak terjadi adalah paket hadiah tertahan di bandara dan permintaan uang
untuk mengambil barang tersebut. Salah satu kasus yang mencuat di 2023 itu adalah ketika seorang wanita di Surabaya mengirimkan uang hampir 1 miliar kepada kekasihnya gitu ya. Sebenarnya bukan kekasihnya nih, kepada pelaku yang seolah-olah asal Amerika yang dijanjikan akan menikahinya. Namun ternyata pelaku berasal dari sindikat love scam internasional yang beroperasi dari Afrika Barat dan menggunakan jaringan lokal di Indonesia. Nah, yang menarik adalah bahwa ini juga kasus terakhir di Indonesia ini adalah kasus penipuan yang modusnya dengan love scamming ini juga mendapat perhatian publik gitu ya, setelah menimpa staf media dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini setelah kepolisian daerah atau Polda Banten membongkar kasus penipuan love scam ini dengan korbannya seorang perempuan. Jadi sebut aja KDH gitu ya, yang disebut sebagai staf media Presiden Indonesia. Jadi korban melaporkan seseorang yang berada di balik akun. Nah, ini akun juga udah rame gitu ya, yang dipakai oleh terduga pelaku love scamming gitu ya. Karena ternyata akun dimiliki oleh orang Indonesia yang namanya Marpuah gitu loh. Ini juga cukup menarik gitu ya. Jadi si Marpuah ini menipu KDH dengan mengaku sebagai mantan pilot. Nah, ini yang juga ya memang kadang-kadang dikatakan bahwa aku gampang sih bisa tertipu seperti itu gitu. Tapi memang juga kita harus mengerti posisi bagaimana orang tidak ujuk-ujuk tertipu. Jadi memang ini satu proses sehingga ketika korbannya percaya, mendapat kepercayaan, akhirnya penipuan itu dijalankan. Ini kasusnya sebenarnya sudah dilaporkan pada pertengahan Juni lalu gitu. Lalu mengapa korban bisa terjebak? Yang selalu menjadi pertanyaan atau bahkan jadi guyonan gitu ya. Kok bisa sih percaya gitu ya? Kok bisa mau atau tertipu seperti itu gitu ya? Nah, ini sebenarnya jawabannya ya kita juga harus punya empati ya, bahwa ini bukan karena bodoh sebenarnya, tapi karena emosi yang dipancing sehingga emosinya menjadi lebih kuat dari logika. Love scammer sangat terlatih dalam membaca psikologi manusia. Jadi mereka biasanya tadi seperti disampaikan sebelumnya menggunakan tahap-tahap yang memang nggak langsung, kalau kue itu nggak langsung dimakan gitu ya. Tapi misalnya tadi dibuat korban kemudian percaya dengan si pelaku, kemudian juga akhirnya korban meragukan akal sehatnya sendiri, membanjiri korban dengan pujian dan kasih sayang gitu ya. Apalagi mungkin ada orang-orang yang mungkin memang memiliki keinginan untuk mendapatkan kekasih mungkin dari luar gitu, orang bule atau apa gitu ya, sehingga ketika ada orang bule yang dekat kemudian yang merasa itu memang jodohnya gitu ya. Dan yang juga tidak dapat kita katakan ini sebagai perbuatan bodoh gitu, sebenarnya juga ada yang cara-cara dibuat oleh pelaku itu mereka menekan korban agar mereka merasa bersalah jika tidak membantu. Nah, ini juga memang diakui atau tidak juga banyak korban gitu ya, yang kemudian mungkin di dunia nyata memang berharap pasangan dan mungkin juga sulit mendapatkan pasangan, atau mungkin pasangan yang kemudian pelaku yang kemudian mendekat ini adalah mungkin yang dipikirkan itu akan menjadi pasangannya gitu ya. Tapi juga ada kasus-kasus di mana korbannya itu adalah mereka yang katakanlah kesepian, kemudian juga tidak dihargai di dunia nyata. Kemudian juga ada yang mencari validasi emosional gitu, sehingga semua keadaan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku, atau juga ini menjadi celah untuk masuk pelaku dengan sangat cerdik. Lalu bagaimana kita bisa menghindari ataupun agar kita tidak menjadi korban love scam gitu ya. Jadi dari beberapa kasus ini saya coba untuk sarikan gitu ya beberapa langkah.
Jadi yang pertama itu hendaknya kita jangan gampang percaya dengan hubungan online yang terlalu cepat dan intens. Jadi memang kita harus skeptis nih siapa sih gitu ya. Ini orang ini maunya apa gitu loh. Apalagi dia memiliki biasanya kan ada mutual friend gitu yang kita nggak kenal ini siapa gitu loh. Jadi memang kita harus berhati-hati meski gitu ya orang tersebut ya wajahnya ganteng, mungkin juga seksi, kemudian juga atau juga memiliki profesi yang mungkin menarik kita gitu ya. Jadi kan pilot juga banyak juga yang tentara apa gitu ya. Ini yang memang kita juga harus berhati-hati dan tetap kritis gitu ya. Kemudian juga tentunya oke lah kita berteman gitu ya. Nah ketika berteman itu kita sebisa mungkin tidak kemudian memindahkan message, direct message gitu ya, atau pesan-pesan yang mungkin tadinya itu melalui media sosial ke ponsel pribadi kita, nomor WhatsApp kita gitu ya. Sehingga memang ini tetap saja ini berada di dunia maya atau dunia online yang memang itu kita pisahkan dari informasi komunikasi yang kita gunakan sehari-hari seperti misalnya lewat WhatsApp. Oke lah misalnya kita kemudian juga terpaksa menerima message dari mereka gitu ya. Tapi ya memang ujungnya adalah jangan pernah mengirimkan uang kepada seseorang yang belum Anda temui secara langsung. Apalagi seolah-olah dia mengirimkan bunga, mengirimkan paket gitu ya. Atau mungkin mendapat masalah gitu kan. Sehingga kita terperdaya, kitanya merasa bersalah kalau tidak membantu gitu. Nah ini yang banyak digunakan sebagai modus gitu ya. Sehingga akhirnya korban mengirimkan uang kepada pelaku gitu. Kemudian juga tentunya dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, kalau kita mau berkenalan dengan seseorang, coba cek foto profilnya gitu ya. Kan sekarang misalnya ada di Google apa gitu, kita cek fotonya, kemudian scan gambarnya, ini siapa gitu ya. Kalau tidak memiliki jati diri yang jelas, ya baiknya memang jangan berteman gitu. Kalau misalnya Anda public figure, ya tentunya ya mungkin kan banyak yang follow segala macam gitu ya. Ya mungkin hanya sekedar follow saja gitu. Kemudian juga tentunya ketika misalnya mereka mengatakan mengirimkan barang, bisnisnya juga lagi problem, mau datang ke Indonesia ditahan segala macam atau tabrakan atau apa gitu ya. Jadi memang ini alasan-alasan yang biasanya mereka pakai gitu. Jadi alasan-alasan yang dramatis gitu ya. Ada urgensi sehingga si korban harus segera mengirimkan uang. Nah karena kemudian merasa dia udah dekat, merasa akan menikahinya gitu ya. Kemudian akhirnya korban mengirimkan sejumlah uang yang ujungnya adalah menipu dan kemudian ditinggalkan. Dan tentu bagi teman-teman gitu ya yang pernah juga menjadi korban dari kejadian ini atau mungkin juga memiliki saat ini juga seolah memiliki relasi dengan para pelaku-pelaku love scam gitu ya. Ini bisa melaporkan kepada pihak kepolisian gitu ya agar tidak menjadi korban dengan kerugian finansial yang terus tidak akan pernah mungkin berakhir gitu ya. Karena kita akan dijadikan ATM nih, terus-menerus dimintai duit dengan berbagai alasan gitu. Ya kita sudah membahas mengenai love scam gitu ya. Dari bagaimana mereka menjalankan aksinya, modusnya gitu ya. Kemudian juga bagaimana upaya untuk kita tidak menjadi korban berikutnya dari makin maraknya love scam yang mengincar orang-orang Indonesia. Yang mungkin bisa kita juga camkan adalah bahwa cinta sejati tak pernah meminta uang. Jadi jangan biarkan kerinduan akan cinta membuat kita jatuh ke dalam jerat kejahatan. Jika Anda atau orang terdekat Anda pernah menjadi korban, tentu Anda tidak sendiri. Laporkan, suarakan, lindungi diri dan orang lain. Edukasi merupakan perlindungan terbaik dari love scam. Saya Heru Stadi, terima kasih atas perhatian warga digital semua. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe agar bisa mendapatkan informasi-informasi terkini dari Republik Digital yang tentunya juga penting dan menarik untuk kita ikuti. Termasuk juga jangan lupa memberikan like dan share bila mana teman-teman semua menganggap bahwa tayangan ini memberikan pemberdayaan bagi kita dan bermanfaat bagi kita semua.
Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam.